bangsa Saudara-saudari, menantikan Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita mengawali kegiatan dan aktivitas kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hati Yesus yang lemah lembut, murah hati dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini. Kuunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan, maupun suka dukaku hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini, sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasih-Mu bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda Gereja. Secara khusus aku berdoa bagi wujud-wujud Bapa Suci dan para Rasul Doa Gereja Indonesia untuk bulan ini. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus, bab 1, ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dari Injil yang baru kita dengar dan renungkan bersama, diserukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Masa Advent adalah masa penantian, menantikan datangnya Sang Mesias, Immanuel, Allah beserta kita. Injil hari ini menyatakan bahwa Sang Mesias akan datang dalam waktu yang sangat dekat. Maka Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Seruannya adalah, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Kedatangan Sang Mesias tidak membutuhkan penyambutan yang mewah, melainkan harus disediakan tempat yang kudus,
yakni hati kita masing-masing. Dia datang untuk menebus kita dari belenggu dosa. Dia datang untuk membangun langit dan bumi baru, yakni keluarga umat beriman yang kudus. Siapakah Immanuel? Dia adalah Allah yang sudi menjadi manusia, sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa, dan tinggal di antara kita. Dia rela merendahkan diri, bahkan mati di kayu salib, karena cintanya yang besar kepada kita untuk menyelamatkan kita. Allah yang Maha Kuasa ini lahir dalam keluarga sederhana Nazaret, dan saat ini Dia ingin lahir dalam keluarga kita. Keluarga kita adalah keluarga Kristiani, komunitas umat beriman. Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, bagaimana kondisi keluarga kita? Apakah sudah layak untuk menyambut Sang Immanuel? Kita harus jujur bahwa kita belum layak menyambutnya. Maka seruan Yohanes Pembaptis, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu," sangat relevan untuk kita renungkan. Dalam hidup setiap hari, tidak jarang kita melakukan dosa dalam bentuk kesombongan, kemalasan, kurang peka terhadap lingkungan, merasa diri lebih benar, ingin menang sendiri, dan lain sebagainya. Bertobat berarti mau memperbaiki diri, mau diubah oleh Allah menjadi pribadi yang rendah hati, rela melayani sesama, peka terhadap lingkungan kita, dan dengan penuh kasih, rela berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kristus yang kita nantikan kelahirannya, Dialah pribadi yang rendah hati, bahkan rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia rela dibagi, dipecah, dan memberikan dirinya untuk kita santap sebagai makanan rohani. Disinilah pengorbanan yang sempurna dari Allah yang amat mencintai kita. Dia telah mengajar kita bagaimana orang yang rendah hati. Keluarga kita adalah keluarga yang disatukan oleh kasih akan Allah dan kasih akan sesama. Kasih itu Allah sendiri. Maka kalau hidup kita selalu didasarkan pada kasih, sesungguhnya kita senantiasa menghadirkan Allah di tengah keluarga kita. Dan kasih akan menunjukkan kesempurnaan dalam sikap saling mengampuni. Pertobatan di masa Advent ini, pertama-tama kita hendaknya mengembangkan semangat kasih satu sama lain, menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang rela berkorban bagi satu dengan yang lain. Bila kita memberi, maka kita akan menerima. Dengan demikian, keluarga kita akan menjadi keluarga yang penuh kasih dan damai. Dalam keluarga inilah Kristus hendak lahir dan tinggal, karena Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan rendah hati. Bagi para pemimpin umat-Mu, ya Bapa, berkatilah para pemimpin umat-Mu, Bapak Paus, Uskup dan para imam,
agar mereka memiliki kerendahan hati dan kesabaran dalam membimbing umat-Mu, sehingga hidup kami masing-masing terarah kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga Kristiani, sehingga dalam mempersiapkan kedatangan putra-Mu, keluarga Kristiani menyiapkan diri dengan kerendahan hati, keterbukaan, semangat melayani satu dengan yang lain. Dalam keluarga Kristiani yang penuh kasih ini, putra-Mu sudi lahir di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kami sendiri, secara khusus kami berdoa bagi keluarga kami sendiri. Berkatilah keluarga kami dengan kasih yang melimpah, sehingga kami senantiasa mensyukuri segala anugerah-Mu dan mempersembahkannya kepadamu dalam semangat hidup yang saling melayani. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus diperkaya oleh sabda Allah dan hidup doa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga keluarga-keluarga Katolik diberanikan dalam membatasi konsumsinya hanya pada barang-barang yang memang diperlukan, sehingga rela membagikan sebagian miliknya pada mereka yang lebih membutuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami menggabungkan diri dengan keluarga Kudus Nazaret untuk menggapai keadilan dengan Sang Sahabat, ialah Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan marilah kita melanjutkan novena penerimaan peserta didik baru. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyelenggaraan hidup yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih atas rahmat penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada sekolah kami hingga hari ini. Rahmat-Mu yang selalu baru kami terima dalam setiap pengalaman dan perjuangan hidup kami. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, pelbagai bangsa Kau jadikan milik-Mu berkat Santo Fransiskus Xaverius, imam dan misionaris-Mu. Perjuangannya mewartakan kabar baik ke seluruh dunia, kini berlanjut sampai sekarang. Semangat misionernya berkobar di hati umat-Mu, sehingga di mana-mana umat berkembang dengan suburnya. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, Engkau juga menjadikan Santo Fransiskus Xaverius sebagai pelindung sekolah kami. Engkau mengobarkan semangat kerasulan di sekolah kami dengan penuh sukacita, sehingga kami menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam kerasulan pelayanan. Kami mohon berkat-Mu dalam proses penerimaan peserta didik baru di sekolah kami. Ketuklah hati para orang tua agar mempercayakan putra-putri mereka di sekolah kami. Berkatilah semua panitia yang akan menunaikan tugas pelayanannya. Berilah kami pengharapan besar untuk menunaikan tugas kami sebagai pelayan-pelayan belas kasih-Mu. Semoga proses penerimaan peserta didik baru dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Ya Bapa, dengan visi misi sekolah kami, menjadi sekolah Katolik terpercaya dengan layanan CHYBK, cerdas, humanis, yakin yang ilahi, berkarakter, dan kebersamaan, peduli pada sesama dan lingkungan sekitar kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dan sakramen keselamatan bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa, pujian, permohonan dan harapan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Hati Kudus Yesus, aku percaya akan kasih-Mu. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Mer Mari, doakanlah kami. Amin. Kita sekalian diberkati, dibimbing, dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.